Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 3 yang penuh semangat. Pada pagi hari ini, sebelum kita belajar, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Mari anak-anak kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sudah siap semua untuk belajar ya? Pada pagi hari ini, kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Yang pertama, kita akan membahas menuliskan informasi dari hasil wawancara dengan ejaan yang tepat. Anak-anak sudah paham semua ya tentang wawancara? Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang wawancara. Nah, anak-anak, wawancara itu dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Nah, di sini Bu Guru ingatkan kembali supaya kita lebih paham lagi tentang wawancara. Nah, kemudian pertanyaan yang disusun harus sesuai dengan tema. Masih ingat anak-anak, tema adalah gagasan pokok dalam sebuah wawancara. Nah, jadi sebelum wawancara dilakukan, kita harus menanyakan identitas narasumber. Nah, kemudian kita perlu menggunakan kalimat yang santun saat bertanya. Anak-anak, hasil wawancara ditulis menggunakan kata-kata baku dan ejaan yang tepat. Nah, ejaan yang tepat adalah ejaan yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi, menggunakan kata baku ya. Oke, anak-anak, kemarin kita sudah membahas bahwa dari hasil wawancara itu bisa kita sajikan informasi itu dalam bentuk teks. Nah, kemudian dari teks hasil wawancara juga bisa kita sajikan dalam bentuk tabel yang sudah kita bahas pada pertemuan kemarin ya. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang melaksanakan hak dan kewajiban di rumah. Nah, kalian semua telah mengetahui ya hak dan kewajiban setiap anggota keluarga di rumah. Nah, setiap anggota keluarga di rumah itu memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Semua kewajiban sebaiknya dilaksanakan dengan tulus dan sungguh-sungguh. Nah, dengan melaksanakan kewajiban, setiap anggota keluarga dapat saling membantu. Selain itu, kita juga dapat meringankan tugas anggota keluarga lainnya. Nah, hak setiap anggota keluarga juga sebaiknya dapat diterima dengan baik. Dengan menerima hak tersebut, setiap anggota keluarga akan merasa dihargai dan disayangi. Nah, contohnya anak-anak, kamu bertugas menyiram tanaman di rumah setiap hari. Karena sudah dibagi-bagi tugasnya ya. Nah, kemudian suatu hari kamu harus melakukan kerja kelompok di rumah teman kalian. Nah, anak-anak, dari kasus tersebut, apa yang akan kamu lakukan? Ya, anak-anak, yang pertama, kita akan memohon izin kepada ibu. Nah, bahwa kita akan kerja kelompok dengan teman. Tentunya jika kita mohon izin, ibu kita tidak akan marah. Nah, yang kedua, kita mohon bantuan kepada ibu atau adik kakak untuk menyirami tanaman supaya tidak mati dan layu. Nah, kemudian yang ketiga, jangan lupa kita mengucapkan terima kasih kepada ibu atau ayah atau adik kakak yang sudah membantu kita untuk menyelesaikan kewajiban kita menyirami tanaman. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengingat kembali menyelesaikan masalah penjumlahan
dengan menggunakan garis bilangan. Nah, kalian semua dapat menyelesaikan soal cerita penjumlahan menggunakan garis bilangan. Nah, sebelum menyelesaikan soal, apa yang kita lakukan anak-anak? Ya, yang pertama kita baca soal dengan cermat. Teliti ya, kita pahami soal tersebut. Yang kedua, buatlah kalimat matematikanya. Dan yang ketiga, kita selesaikan soal dengan menggunakan garis bilangan. Anak-anak, untuk menyelesaikan soal cerita dengan benar, kita juga perlu memperhatikan bilangan-bilangan yang akan dijumlahkan. Nah, bilangan-bilangan tersebut akan menentukan panjang panah yang akan kita gambar di atas garis bilangan. Seperti itu anak-anak. Ayo anak-anak, kita perhatikan contoh berikut ini. Kita baca bersama-sama ya. Dila menyambung 2 potong kayu dengan panjang masing-masing 3 cm dan 7 cm. Berapa sentimeter panjang kayu hasil sambungan tersebut? Nah, setelah kita baca dan kita pahami soal tersebut, mari kita buat soal kalimat matematikanya. Nah, anak-anak, kita tulis dulu ya, diketahui apa saja. Yang pertama, panjang kayu yang pertama tadi ada 3 cm. Kemudian disambung panjang kayu yang kedua, yaitu 7 cm. Nah, ditanyakan jumlah semua kayu setelah disambung tadi ya. Setelah itu, kita tuliskan kalimat matematika dari soal tersebut, yaitu 3 cm ditambah 7 cm sama dengan titik-titik centimeter. Nah, setelah mengetahui kalimat matematikanya, baru kita membuat garis bilangan untuk menyelesaikan soal tersebut. Nah, inilah caranya. Kita siapkan dulu garis bilangan karena bilangan-bilangannya 3 dan 7, jadi kita membuatnya tidak usah sampai 100 ya anak-anak. Kita tulis sampai di bilangan 11. Setelah itu kita membuat garis yang pada soal yang pertama, yaitu ada 3 cm. Nah, kita buat dari 0 ke 3. Nah, setelah itu ditambah berapa tadi anak-anak? Ditambah 7. Nah, kemudian dari bilangan 3 kita tarik ke kanan sampai 7 langkah. Dan setelah selesai, kita telah menemukan jawabannya, yaitu 10 cm. Setelah itu kita tuliskan kalimat kesimpulannya. Jadi panjang kayu hasil sambungan Dila adalah 10 cm. Nah, sampai di sini sudah paham semua ya anak-anak? Ya, tentunya. Selanjutnya kita akan belajar menuliskan laporan sederhana dari hasil wawancara. Kalian telah melakukan wawancara, hasil dari wawancara ditulis menggunakan bahasa yang baku. Nah, setelah mendapatkan hasil wawancara, kita dapat membuat laporan hasil wawancara. Nah, anak-anak, laporan hasil wawancara itu berisi topik wawancara, tanggal wawancara, nama narasumber, dan nama pewawancara. Setelah itu, kita dapat menuliskan daftar pertanyaan dan jawaban yang diberikan. Nah, laporan hasil wawancara harus ditulis menggunakan kata-kata baku dan ejaan yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, anak-anak, nanti kalian bisa menyaksikan televisi yang ada di rumah kalian bersama ayah atau bunda terkait dengan wawancara. Nanti bisa tanya dengan ayah bunda ya, wawancara yang dilakukan dalam program televisi tersebut. Kemudian kalian juga bisa belajar di sana siapa narasumbernya, siapa nama pewawancaranya itu siapa. Nah, kemudian pertanyaannya itu apa saja, kemudian hasil wawancaranya itu apa saja. Nah, itu ya. Ini
ini bukan tugas untuk kalian, tetapi supaya kalian lebih mengenal dan mengetahui tentang wawancara. Terima kasih anak-anak. Alhamdulillah kita telah selesai pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Tetap semangat. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.